Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Kali ini kita akan belajar mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam kehutanan. Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan hutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Di Indonesia kita memiliki beberapa jenis hutan, antara lain adalah hutan hujan tropis, hutan musim, hutan hujan pegunungan, hutan sabana, hutan rawa, hutan mangrove, hutan gambut, dan hutan lumut. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan belantara dengan tumbuhan yang sangat bervariasi. Di hutan ini, tingkat kerapatan tumbuhannya cukup tinggi. Akibatnya, sinar matahari tidak banyak menembus permukaan tanah. Hutan hujan tropis banyak terdapat di wilayah-wilayah dengan curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1.750 mm hingga 2.000 mm. Dan rata-rata temperatur bulanan lebih dari 18 derajat Celcius sepanjang tahun. Hutan ini tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan air laut, di atas tanah yang subur atau relatif subur, kering, dan memiliki jumlah bulan kering kurang dari 2 bulan per tahun. Hutan hujan seperti ini terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang kedua adalah hutan musim. Hutan musim disebut juga hutan monsun. Hutan ini merupakan hutan campuran yang terdapat di daerah dengan curah hujan tahunan antara 1.500 hingga 4.000 mm, yang dikombinasikan dengan bulan-bulan kering selama 4 hingga 6 bulan. Pada saat musim kering yang berkepanjangan, pohon-pohon di hutan ini menyesuaikan diri agar dapat hidup dan berkembang dengan cara menggugurkan daunnya. Tujuannya untuk mengurangi tingkat penguapan yang tinggi. Pohon-pohon yang hidup di hutan musim antara lain jati, pilang, bungur, dan kesambi. Hutan musim banyak ditemukan di Indonesia bagian tengah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara. Yang ketiga adalah hutan hujan pegunungan. Pada hutan hujan pegunungan, terdapat pohon-pohon yang selalu menghijau karena tidak pernah menggugurkan daun. Kerapatan tumbuhannya cukup tinggi. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan hujan pegunungan antara lain jemuju, pinus, rasamala, dan damar. Hutan hujan pegunungan terbagi menjadi 3 subzona, yaitu submontana dengan ketinggian 1.000 sampai 1.500 meter di atas permukaan air laut, montana dengan ketinggian 1.000 hingga 2.400 meter di atas permukaan laut, dan subalpin dengan ketinggian lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut. Hutan hujan pegunungan antara lain tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Yang keempat adalah hutan sabana. Hutan sabana adalah hutan yang banyak ditumbuhi kelompok semak belukar yang diselingi padang rumput dengan jenis tanaman berduri. Di hutan ini, tumbuhannya mampu bertahan hidup meskipun curah hujannya relatif rendah atau kurang dari 1.200 mm per tahun. Hal ini terjadi karena tumbuhan tersebut dapat menyimpan air dalam tubuhnya. Tumbuhan yang ada di hutan sabana antara lain kaktus dan euphorbia. Hutan sabana antara lain terdapat di Flores, Sumba, dan Timor. Yang kelima adalah hutan rawa.
Hutan rawa merupakan hutan yang tumbuh pada tanah aluvial yang selalu tergenang air tawar. Ciri hutan rawa yang lebih khas antara lain tumbuhnya banyak pohon berakar lutut yang tunasnya terendam air. Pohon-pohon ini memiliki tajuk berlapis-lapis dan mampu mencapai tinggi 50 hingga 60 meter. Contohnya ramin, rasak, rengas, dan jelutung. Hutan rawa banyak tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera serta dataran rendah Kalimantan dan Papua. Yang keenam adalah hutan mangrove. Hutan mangrove disebut juga hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau. Hutan mangrove merupakan formasi hutan khas tropika. Hutan mangrove terdapat di pantai yang tenang, berlumpur, atau sedikit berpasir. Karena posisi hutan ini mendapat pengaruh pasang surut air laut di mana tidak ada ombak deras, hutan ini disebut juga hutan pasang surut. Hutan ini disebut hutan bakau karena hutan ini didominasi oleh jenis bakau. Hutan ini disebut hutan payau karena hutan ini terletak di lokasi yang berair payau akibat mendapat buangan air dari sungai atau air tanah. Hutan mangrove tersebar di dataran rendah pantai Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Yang ketujuh adalah hutan gambut. Hutan gambut tumbuh di daerah beriklim tipe A atau B menurut klasifikasi Köppen dengan tanah organosol atau histosol. Hutan ini selalu tergenang air tawar secara periodik dengan keadaan pH rata-rata 3,5 hingga 4. Hutan ini tumbuh di atas tumpukan bahan organik. Hidupnya bergantung pada turunnya hujan. Hutan ini tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau. Dan jenis hutan yang terakhir adalah hutan lumut. Di hutan lumut, lapisan lumut tidak hanya menutupi permukaan tanah. Batang-batang pohonnya juga diselimuti oleh lumut. Hutan lumut terdapat di wilayah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kawasan hutan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Menurut data tahun 2015, luas daratan kawasan hutan di Indonesia sekitar 120.773.441,71 hektar. Hutan ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Hutan yang terluas terdapat di Pulau Papua. Berdasarkan fungsi pokoknya, ada 3 jenis hutan, yaitu sebagai berikut: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Berdasarkan statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, luas hutan konservasi sekitar 22 juta hektar. Hutan konservasi terdiri atas kawasan hutan suaka alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu dengan fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, serta sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Yang kedua adalah kawasan hutan pelestarian alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu dengan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang ketiga, taman buru. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu dengan syarat-syarat tertentu. Yang berikutnya adalah fungsi sebagai hutan lindung.
Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015, luas hutan lindung di Indonesia sekitar 29 juta hektar. Dan fungsi yang ketiga adalah hutan yang berfungsi produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari hutan-hutan sebagai berikut, yaitu yang pertama hutan produksi tetap. Hutan produksi tetap berdasarkan statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 meliputi sekitar 29 juta hektar. Yang kedua adalah hutan produksi terbatas, di mana hutan produksi terbatas merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Berdasarkan statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, luas hutan produksi terbatas ini sekitar 26,7 juta hektar. Dan yang ketiga adalah hutan produksi yang dapat dikonversi. Hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang dapat diubah untuk kepentingan usaha perkebunan dan tidak dipertahankan sebagai hutan tetap. Hutan jenis ini juga sebagai kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, dan perkebunan. Berdasarkan statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, luas hutan produksi yang dapat dikonversi sekitar 13 juta hektar. Sekarang mari kita lanjutkan dengan membahas mengenai produk dari sumber daya alam kehutanan. Produk dari hutan ada 3 macam, yaitu kayu bulat, kayu olahan, dan produk hutan non-kayu. Kita bahas satu persatu. Salah satu hasil hutan Indonesia adalah kayu bulat. Berdasarkan hasil pengumpulan data kehutanan triwulan tahun 2015, jumlah produksi kayu bulat di Indonesia adalah sebesar 43,87 juta meter kubik. Beberapa jenis kayu bulat yang terbesar produksinya adalah kayu akasia, meranti, rimba campuran, sengon, eukaliptus, jati, karet, kruing, mahoni, dan merbau. Prosentase produksi kayu bulat berdasarkan pulau tempat kayu bulat dihasilkan dapat dilihat pada grafik berikut ini, di mana kita bisa melihat Pulau Sumatera merupakan pemasok produksi kayu bulat yang terbesar di Indonesia, diikuti oleh Pulau Kalimantan. Selain kayu bulat, Indonesia juga menghasilkan kayu olahan. Jenis kayu olahan utama yang ada di setiap pulau di Indonesia bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Ya, pada tabel ini kita bisa melihat ada beberapa macam produk dari kayu olahan, bisa berupa chip dan partikel, bubur kayu, kayu gergajian, papan serat, bare core, veneer, kemudian kayu lapis, dan molding. Pembagiannya ada pada tabel tersebut. Hutan Indonesia juga menghasilkan produksi hasil hutan non-kayu seperti bambu, rotan, madu, nira, getah pinus, getah karet, sagu, kemiri, daun kayu putih, jamur, dan asam. Sebaran produksi hasil hutan non-kayu pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel yang tertayang dalam video ini. Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa potensi hutan Indonesia sangat kaya. Potensi ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dampaknya pun tidak hanya terasa dalam taraf lokal, tetapi juga taraf nasional dan regional, bahkan internasional. Contohnya peran hutan dalam memenuhi kebutuhan publik yang bersifat global, seperti penyerapan karbon dan mitigasi perubahan iklim global.
Itulah sebabnya pelestarian sumber daya hutan menjadi perhatian nasional dan global. Perhatian ini ditunjukkan melalui berbagai skema pengelolaan dan pemanfaatan hutan lestari. Salah satu bentuk perhatian pemerintah ditunjukkan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Tujuannya antara lain menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya. Demikian penjelasan mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam kehutanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.